Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang sangat saya hormati, apa kabarnya? Sehat? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sifat sholat Nabi. Terakhir kita kajian sampai di sholat Jumat. Kita pending dulu kitab Fathul Qoribnya. Kita masuk dulu ke kajian sifat sholat Nabi menurut 4 madhab. Kita sering membaca atau mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini tidak sesederhana ucapannya. Mengapa saya katakan tidak sesederhana kalimatnya? Karena kita ini tidak melihat Nabi. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa mengklaim orang sekarang yang sholatnya paling persis dengan Nabi. Enggak bisa. Apalagi kita ini sudah 14 abad kemudian. Jadi jangan sampai muncul klaim sepihak, sholat saya yang cocok sama Nabi, yang selain ini jadi bid'ah. Ini banyak kedengaran, Pak. Orang ngomong sedemikian rupa, udah kayak dia ngelihat Nabi aja gitu. Udah kayak dia hidup bersama Nabi. Nah, karena kita ini tidak melihat Nabi, maka kita harus merujuknya dengan orang-orang yang melihat Nabi. Yang melihat Nabi siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang hidup bersama Nabi, salat bersama Nabi. Itu yang disebut dengan hadis. Hadis itu kan bukan hanya sabda Nabi, tapi hadis itu juga kesaksian para sahabat mengenai apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dibenarkan oleh Nabi, apa yang didiamkan oleh Nabi, dan apa yang direncanakan oleh Nabi. Makanya kalau bicara tentang hadis, tentang sifat sholat Nabi, maka patokannya adalah hadis-hadis Nabi dari para sahabat. Tapi belum selesai sampai di situ, Pak. Hadis itu juga belum tentu kalau kita belajar langsung memahaminya secara benar. Alasannya apa? Kita bukan pakar hadis. Tangeh lah, pakar bahasa Arab juga enggak gitu. Kita bukan ahli istimbat. Maka agar benar memahami hadis-hadis itu, kesaksian sahabat tentang sholatnya Nabi, maka kita harus mengambilnya dari para ulama. Ulama yang memang paham akan Al-Quran dan sunnah Nabi. Makanya al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau orang bicara tentang sunnah tapi nggak pakai ulama, itu udah nggak benar itu. Pasti salah kesimpulannya nanti. Ulama itu punya kualifikasinya. Nah, yang bahasa kitanya yang paling qualified adalah Imam Abu Hanifah kalau dalam fikih, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali. Jadi kalau orang bicara fikih, Pak, di luar 4 madhab ini,
biasanya keminter biasanya. Kalau sudah di luar 4 madzhab itu. Karena ngapa? Kapasitasnya tak sehebat Imam Syafi'i, tapi berani ngoreksi Imam Syafi'i. Ini saya selalu ingatkan kepada kita, karena cikal bakal muncul paham yang kaku-kaku itu tadi. Karena mereka menghukumi langsung dari Quran dan Sunnah. Dan mengklaim pendapatnya ini paling sesuai dengan Quran dan Sunnah. Selain itu bid'ah. Itu yang menjadi persoalan. Makanya sesama umat Islam nggak kelar-kelar. Orang sudah terbang ke bulan, sudah terbang ke planet, kita masih ngurusin kunut. Masih ngurusin khilafiyah. Karena ngapa? Banyak orang yang berfatwa masing-masing. Tidak mau ikut ulama. Padahal kalau ikut ulama, perbedaan pendapat ulama adalah khilafiyah. Jadi nggak ada yang salah, benar semua. Nggak ada yang bid'ah, benar semua. Kuncinya yakini yang kita amalkan, jangan saling menyalahkan. Itu kuncinya ke sana. Cuman namanya Yahudi itu paling pintar, Pak. Dibuatnya orang Islam tuh berantem pada hal-hal yang sepele. Jadi dia nggak fokus dengan kemajuan. Coba lihat Timur Tengah itu. Suriah perang saudara, Irak perang saudara, Arab Saudi perang di Yaman, Libya perang saudara, Mesir bergojolak nggak kelar-kelar, Libya perang saudara, Afghanistan perang saudara. Cobalah perang-perang mereka itu dikerahkan jadi satu buat nyerang Israel. Kelar Israel itu. Tapi yang ngelunjak akhirnya Israel, negara cuman seuprit. Mungkin kalau kita lihat di peta itu gedean upil kita lah daripada peta Israel. Tapi mengapa kita nggak bisa mengalahkannya? Kita orang Islam payahnya mau diadu domba. Jadi kita ini level jamaah al-hidayah, Pak. Jangan sampai ribut gara-gara kunut subuh. Oi, cemen banget gitu. Ribut masalah khilafiyah, cemen banget. Kita lihat Timur Tengah itu. Mengapa mereka lemah? Karena mereka mau diadu domba oleh Amerika dan Yahudi. Ya kita ini sebenarnya Indonesia ini mau diadu domba tapi gagal terus. Bukannya ribut aja tapi gagal terus. Karena kalau kita ingin maju kita nggak bisa diadu domba, harus bersatu. Masalah-masalah kecil diselesaikan dengan saling menghormati. Apa yang bisa disepakati sepakati. Nggak bisa disepakati ya masing-masing. Nah, jadi kembali lagi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan yang melihat salat Nabi itu sahabat. Dan sahabat yang melihat Nabi itu banyak sekali. Saya boleh contoh. Yang ngedenger aja, Pak. Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka berkesimpulan Nabi enggak baca bismillah atau mensirkan bismillah kalau membaca Fatihah. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Abu Hurairah berkesimpulan Nabi mengeraskan bismillah. Jadi nggak ada yang paling benar kan? Ya ambil aja yang kita yakini gitu. Nggak ada yang paling benar semua. Sahabat Nabi semua itu. Cuman cara mengamalkannya aja yang harus pintar. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau masyarakatnya demen jahar, kita jaharkan. Kalau masyarakatnya nggak demen jahar, kita sirkan. Begitu caranya. Jangan ngotot. Apalagi Indonesia ini mayoritas masyarakatnya bermadhab Syafi'i. Karena Wali Songo itu Pak madhabnya Syafi'iyah. Maka imam-imam di Indonesia sebaiknya menjaharkan bismillah. Karena tadi menghormati pendapat yang mayoritas, pendapat yang umum diamalkan. Itu maksudnya. Toh juga kan baca bismillah nggak dosa sih. Karena ada yang takut bener baca bismillah itu, Pak. Seolah-olah kalau baca bismillah jadi bid'ah gitu. Apa iya? Gara-gara baca bismillah jadi masuk neraka. Kan kayaknya kejauhan gitu kesimpulannya itu. Kok alergi banget sama bismillah gitu kan? Baik. Di bab yang pertama kita akan membahas tentang sifat niat di dalam sholat. Sifat niat di dalam sholat. Pertama-tama kita akan membahas tentang dalil dulu. Kalau takbir itu, cara takbirnya ada dalilnya.
detil. Kalau ruku', cara ruku'nya detil dalilnya. Sujud juga detil dalilnya. Ini batuk anginnya kumat, Pak. Pasca kena gejala tipes. Jadi minum obat belum mempan. Tapi percayalah ini bukan COVID ya. Percayalah. Feelingnya kerasa lah. Enggak COVID, enggak. Dalilnya global banget. Dalil tentang niat itu dalil global. Berlaku juga untuk ibadah yang lain. Bukan cuma sholat. Ada dua cumanan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimu sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh, wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh liya'budullaha, untuk menyembah Allah. Makanya Al-Quran itu nggak bisa putus dia. Dan mereka tidak disuruh menyembah Allah. Putus sampai situ, berarti nggak sholat kita. Gitu ya. Mereka tidak diperintahkan untuk menyembah Allah illa liya'budullaha, kecuali agar mereka menyembah Allah mukhlisin, dalam keadaan mengikhlaskan diri. Jadi mukhlisinnya ini hal. Hal ini apa? Hal keadaan. Ketika dia sedang beribadah. Jadi ikhlas itu enggak boleh dulu, enggak boleh terdahulu, enggak boleh belakangan, harus bersamaan. Itu maksudnya Pak. Yang bisa ngupas begini kan ulama. Ini Imam Syafi'i yang menjelaskan. Mukhlisin itu dalam keadaan ketika sedang mengerjakan perbuatan. Mukhlisin lahuddin, dalam keadaan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Hunafa, yakni agama yang lurus. Wa yuqimu sholata, lalu mereka diperintahkan mendirikan sholat. Wa yu'tu zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu merupakan agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Innama, sesungguhnya semata-mata, al-a'mal, segala amal-amal ibadah, bin niat, harus bersama dengan niat. Di bin niat, huruf ba di situ menunjukkan bahwasanya amal itu bersama niat, niat itu bersama amal. Jadi nggak boleh niat duluan baru beramal kalau dalam hal ibadah. Atau beramal dulu baru niat, tidak boleh, harus bersamaan. Jadi ulama berkesimpulan harus bersamaan. Sahih Al-Bukhari nomor 1, Sahih Muslim 1907. Imam Nawawi berkomentar tentang hadis ini, wa huwa ahadul ahaditsil lati anaiha midarul Islam. Hadis ini, ahadul ahadithi, adalah salah satu hadis dari hadis-hadis yang lain, allati alaiha midarul Islam, yang menjadi poros perputaran ajaran Islam, pokok utama ajaran Islam, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ayat yang ke-6. Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar mengomentari hadis ini, wa hadzal haditsu qaidatun min qawaidil Islam. Hadis ini adalah salah satu kaidah pokok dari kaidah-kaidah Islam. Nailul Autar juz yang pertama halaman 341. Jadi dalil tentang niat itu dua. Dari dua dalil ini ulama sepakat, 4 madhab.
Kalau amal harus bersama niat, niat dilakukan bersama amal, tidak terdahulu, tidak terkemudian. Ini yang pertama. Baik, sekarang kita masuk ke definisi niat. Apa definisi niat? Definisi niat itu wahyal qasdu bil qalbi. Niat itu adalah menyengaja dengan hati. Menyengaja dengan hati. Jadi niat bukan di mulut. Niat itu di dalam hati. Hada makna niatu lughatan. Ini makna niat secara bahasa. Wa amma syar'an, adapun menurut istilah syar'i, fahuwa qasdu syai'im muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja melakukan perbuatan ibadah bersamaan dengan perbuatannya. Bersamaan dengan perbuatannya. Jadi niat itu kalau secara bahasa niat itu di hati, menyengaja dengan hati. Tapi bahasa ini kan cuma mendefinisikan secara bahasa, Pak. Nah, secara istilah syar'i berarti definisi prakteknya. Niat itu menyengaja di dalam hati untuk mengerjakan suatu perbuatan ibadah bersamaan dengan perbuatannya. Saya ambil contoh. Kalau sholat, perbuatan sholat apa? Takbiratul ihram. Maka niat itu waktu takbiratul ihram. Karena perbuatan sholat dimulai dari takbiratul ihram. Jadi kalau belum takbir, belum niat namanya. Apalagi begini Pak, sudah nggak usah pakai niat. Dari rumah jalan ke masjid itu sudah termasuk niat. Tidak sah sholatnya. Karena itu bukan niat. Kan jalan dari rumah mau ke masjid itu udah termasuk niat. Tidak termasuk niat. Kayak orang naik haji, kalau belum ihram dari mikot, niat nggak sah niatnya. Niat aja naik haji, Pak. Misalnya labbaik Allahumma hajjat, tapi kita belum ihram dari mikot, maka tidak sah hajinya. Umrah juga begitu. Makanya Nabi itu takut orang lupa niat. Di mikot Nabi mengeraskan niat. Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjat. Biar yang lain ikut niat. Karena perbuatan haji dimulai dari ihram minal miqat. Al-ihramu minal miqat. Ihram dari miqat. Makanya kalau kita naik haji atau umrah kan mutawifnya ngingetin tuh di atas bus. Mumpung belum jalan bisnya. Masih di tempat miqat. Kalau udah jalan bisnya, tempat miqat udah kita tinggalkan, tidak sah lagi sebagai niat. Nah, begitu maksudnya. Wudu, di mana perbuatan wudu? Waktu mencuci muka. Maka niatnya ketika mencuci muka. Jadi dari segi definisi. Sebentar saya minum dulu Pak. Kok kayaknya minum komik nggak mempan ini. Bismillah. Nah sekarang kita bicarakan tentang penempatan niat. Lebih spesifik lagi. Ini saya kutip Pak dari kitab Shahih Fikih Sunnah. Juz yang pertama. Halaman 307. Shahih Fikih Sunnah ini karya Abu Bakar Kamal bin Said Salim. Bukan Fikih Sunnah, Shahih Fikih Sunnah. Ini kitab yang berlaku di Arab Saudi, di Mekah. Makanya yang tukang bid'ahin harus baca ini buku ini. Karena buku standarnya Wahabi ini ya. Bukan standar Madzhab Syafi'i. Standar Madzhab Syafi'i yang saya bacakan tadi. Versi kitab definisi tadi I'anatul Talibin juz yang pertama halaman 149. Ini versi kitab dari versi Wahabi. Nyebutnya aja Wahabi ya Pak. Yang di Wahabi aja nggak mau disebut Wahabi. La khilafa bainal ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Annan niyata kanat muqaranatul takbir. Niat itu tempatnya ketika takbiratul ihram. Sepakat 4 madhab. Enggak ada perselisihan para ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan beda dengan ini berarti dia menyelisihi para ulama. Ulama sepakat niat itu harus bersamaan dengan takbir. La khilafa bainahum, dan tidak ada perselisihan pendapat di antara mereka. Anan niyata ba'da takbir la tujzi. Niat setelah takbir enggak sah. Niat setelah takbir tidak sah. Harus bersamaan dengan takbir. Shahih Fikih Sunnah
juz yang pertama halaman 307. Baik, saya mau mengutip dulu kutipan yang mengatasnamakan Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'iyyu wa Ibnul Munzir, telah berfatwa Imam Syafi'i dan Ibnul Munzir, yushtaratu muqaranatun niyah litakbir, disyaratkan niat itu bersamaan dengan takbir. Liqaulihi, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Fa qauluhu mukhlisin, tentang firman Allah mukhlisin, halul lahum, yakni fi waqtil ibadah. Kata mukhlisin itu menunjukkan niat itu harus benar-benar dalam keadaan sedang mengamalkan perbuatan ibadah, tak terdahulu, tidak terkemudian. Jadi sedemikian rupa. Ini dikutip dalam kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni ini karya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini adalah ulama mujtahidin rajih dari madhab Hambali atau madhab Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Juz yang kedua halaman 325. Jadi saya ambil kesimpulan dulu, Pak. Jadi kesimpulannya untuk definisi niat, niat itu azmul qalbi, berazam di dalam hati, menyengaja untuk mengerjakan perbuatan ibadah bersamaan dengan perbuatan ibadah itu. Enggak ingat kan, Pak, ya? Tapi ngerti ya. Kalau suruh ulangan gitu belum tentu ingat kan. Kalau saya kasih kuesioner gitu, kuis, Pak tolong definisikan, nanti tak ponten misalnya, enggak perlu ya Pak. Tapi dipahami saja. Definisi niat itu begitu. Enggak ada definisi lain. Semua ulama sepakat. Niat itu di hati. Tempatnya di hati dan dilakukan bersamaan dengan ibadah. Dan yang kedua kesimpulannya, niat itu, niat sholat dilakukan inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Bagaimana caranya? Allahu Akbar. Ketika tangan ngangkat, lisan kita mengucap Allahu Akbar, hati berniat Allahu Akbar, dalam hati nyebut usalli fardhul maghrib, itu minimal. Usalli fardhul isya, minimal. Enggak mesti panjang. Usalli fardhul maghribi talata raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sanggup Pak, dalam takbirnya begitu silahkan. Makanya ada yang agak lama kan? Karena dipanjangin niatnya. Allahu Akbar. Dan yang mengamalkan begini cuman yang bermadhab, baik yang ikut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali maupun Imam Hanafi. Kalau yang nggak bermadhab itu kayak sembarangan, Allahu Akbar, ndak ada niat di situ. Saya yakinkan sama bapak-bapak, ngacu ke 4 madhab, ndak sah sholatnya itu, nggak sah, karena tidak ada niat, tidak ada niatnya, sembarangan takbir, Allahu Akbar, mantepin dikit ge, Allahu Akbar, karena ada niat di situ, azmul qalbi, lisan mengucap Allahu Akbar, hati berniat. Jadi nggak usah ragu-ragu Pak, ini mayoritas jumhur ulama nggak akan masuk neraka dengan mengamalkan penjelasan saya ini. Karena banyak yang membid'ahkan niat begitu tuh. Padahal yang ngomong begitu tuh nggak ada madhabnya sama sekali. Makanya saya kadang heran gitu ya, mengapa makin modern zaman banyak orang berislam tuh modelnya Yahudi. Islam model Yahudi itu apa Pak? Sangar, tukang marah-marah, itu kan gaya Yahudi itu. Tukang mengklaim dan tukang menyalahkan, itu gaya Yahudi itu. Padahal Nabi nggak suka dengan dakwah gaya Yahudi itu. Malah kita ini dakwahnya malah niru Yahudi, tukang marah-marah, tukang nyalahin orang. Bukannya ngajak orang sholat, malah nyalahin orang sholat. Itu kan gaya Yahudi itu. Itu nggak boleh itu. Yang sedemikian rupa. Malah Nasrani pinter, mereka dakwah nggak nyalahin. Kasih super mie gitu, kasih beras. Mestinya dakwah Islam tuh kayak gitu, kasih super mie, kasih beras,
kasih duit gitu, kasih pekerjaan. Itu dakwah Islam itu harus begitu. Walaupun ya alhamdulillah umat Islam sudah banyak yang sadar lah sekarang. Dakwahnya sudah begitu modelnya. Buktinya di bencana-bencana itu Pak, di mana-mana ada orang Islam lah yang bergotong royong membantu orang-orang yang terkena bencana itu. Tapi memang itulah dakwah Islam sejatinya. Bukan bagaimana main tunjuk mengklaim orang salah. Saya balik lagi. Saya karena agak risih itu dengan yang suka dikit-dikit ngomong bid'ah ya. Udah kayak dia pakar betul agama ini. Padahal tempat madhab sepakat. Niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Baik, selanjutnya kita masuk ke mengucapkan usolli. Nah, ini ngucapin usolli. Apakah ngucapin usolli sebelum sholat itu, sebelum takbir ya, itu niat? Bukan niat. Nah ini yang saya luruskan. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu lafaz niat. Itu lafaz niat. Jadi walaupun kita gayanya paseh aja, usolli fardhal maghribi. Tapi waktu takbiratul ihram kita nggak niat, ya percuma. Makanya kalau kita belajar itu Pak, yang duluan dilatih itu cara menempatkan niat. Ini usolli fardhal maghrib, waktu takbiratul ihram. Usolli fardhal subhi, usolli fardhal isya'i, usolli fardhal zuhri, usolli fardhal asri. Dibiasakan, minimal ngucapin itu saja. Ketika kita sedang takbiratul ihram, ucapannya di hati. Kalau sudah biasa mah enak. Ya belum biasa aja. Gimana Ustadz? Mulut Allahu Akbar, tangan ngangkat, hati ngucap. Bisa, dilatih lah. Jadi minimal khusyuknya orang sholat itu minimal ketika takbiratul ihram. Kalau di takbiratul ihram saja tak terazam niatnya, ya sudah, berarti belum sempurna sholatnya. Jadi begitu. Jadi sekarang dilatih kita, dibiasakan menyertakan niat ketika takbiratul ihram. Nah, sedangkan lafaz usolli itu hanya penguat saja. Jadi kita sholat itu mau pakai usolli silahkan, penguat. Lisa'idul lisanul qalba, lisan untuk menguatkan hati. Enggak pakai usolli juga enggak apa-apa niat itu. Nah, kalau pakai usolli dilengkapi untuk menguatkan hati. Saya sholat selalu pakai usolli. Karena perasaan saya lebih mantap nanti waktu saya takbiratul ihram. Kayak tadi misalnya, sholli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Waktu saya takbir mantap saya mengazamkan niat di hati itu. Jadi tujuan ngucap usolli itu untuk menguatkan hati waktu takbiratul ihram. Tapi kalau orang nggak pakai usolli nggak apa-apa Pak. Ada misalnya kayak di madzhab Hambali misalnya, nggak mau pakai usolli, langsung takbir aja. Tapi waktu takbir harus berniat. Kalau dia tidak berniat, tidak sah sholatnya. Karena niat itu rukun sholat loh, rukun pertama. Kita di mana-mana disebutkan niat rukun sholat. Jadi kalau nggak berniat, tidak ada sholat. Lalu kayak mana cara niatnya? Nah, itu diajarkan oleh para ulama ketika takbiratul ihram itu. Tentang mengucapkan usolli ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, boleh, mubah. Mubah itu apa? Dikerjakan nggak apa-apa, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Kayak punya istri 2-3, mubah itu hukumnya, boleh. Mumpung nggak ada emak-emak ya Pak, yang nggak ada ibu-ibu. Punya istri 2 itu Pak Haji, boleh. Dikerjakan nggak apa-apa, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Namanya mubah, boleh. Tapi bahaya, jangan dicoba ya Pak. Bisa tempur nanti malahan. Apalagi nggak bisa adil. Nah sama kayak ini, boleh. Mubah itu dikerjakan nggak apa-apa, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ini pendapat siapa? 3 madhab. 3 madhab. Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali mengatakan mubah. Dalam kitab Al-Mughni misalnya dari madhab Hambali, wa makna niyatil qasdu wa muhalluhal qalbu. Makna niat adalah menyengaja di hati, tempatnya di hati. Wa in lafadha bima nawah kana ta'kidan. Dan apabila melafazkan, menyebutkan usolli sebelum takbir,
itu untuk menguatkan hati. Boleh saja. Kitab Al-Mughni juz yang kedua halaman 319. Ini versi madhab Hambali, madhab Ahmad bin Hambal. Selanjutnya versi madhab Hanafi. Wa amma dzikru bil lisani fala mu'tara bihi lakinnahu hasan. Adapun mengucapkan niat dengan lisan tidak dikenal sebelumnya. Lakinnahu hasan, akan tetapi bagus. Mengucapkan itu bagus. Tujuannya untuk menguatkan hati. Jadi Imam Hanafi kemudian menghukuminya mubah. Dikutip dari kitab Fathul Qadir juz yang kedua halaman yang kelima. Ini karya Al-Imam Al-Alamah Burhanuddin Abil Hasan Ali Ar-Rushdani. Ini ulama besar madhab Hanafi. Pendapat ketiga dari Imam Maliki. Disebutkan yanwi biqalbihi, niat itu dengan hati. Walaisa alaihi nutqun bilisanihi, tidak diucapkan dengan lisan. Niat itu bukan yang diucapkan dengan lisan, tapi niat itu yang dengan hati. Illa ayyasha, kecuali kalau hendak menyebutkan niat sebelum takbir. Hukumnya boleh, mubah kalau mau. Tujuannya untuk menguatkan hati. Saya kutip langsung Pak dari kitab At-Taj wal Iqlil lil Mukhtasar Al-Khalil. Ini kitab resmi madhab Maliki. Juz yang pertama halaman 412. Buku ini sudah pernah kita kaji dulu Pak. Karena buku ini kan saya tulis tahun 2008 kan. Kajian kita pertama masjid belum dibongkar itu sudah ngaji buku ini. Bahkan dulu kayaknya sudah banyak yang beli juga ya. Tapi sekarang cetakannya lagi habis Pak. Jadi kalau sudah ada cetakan edisi kelimanya nanti insya Allah nanti saya kabari. Yang belum punya koleksi bukunya. Dulu yang kita bagi di Al-Hidayah kalau nggak salah itu yang warnanya sampulnya merah, tidak hijau begini, berwarna sampul merah. Sudah pernah. Waktu Pak Kiai siapa masih hidup? Pak Kiai Ma'ruf ya. Pak Kiai Ma'ruf masih almarhum Pak Kiai Ma'ruf masih ada. Pokoknya masjidnya belum direnovasi lah. Masih versi yang lama itu. Pengajian kita masih ba'da isya waktu itu. Baik, itu pendapat yang membolehkan. 3 madhab. Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Pendapat yang menyunahkan sekarang. Pendapat yang menyunahkan itu adalah pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan sunnah mengucapkan usolli sebelum takbir itu. Disebutkan yustahabbu lahu ayatakallama bilisanihi binniyatihi. Yustahabbu lahu, disukai, disenangi, disunahkan. Ayatakallama, hendaklah mengucapkan bilisanihi binniyatihi, niatnya dengan lisannya. Ini fatwa Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i lebih baik, lebih disukai mengucapkan niat itu dengan lisan untuk menguatkan hati. Apalagi buat orang-orang ajam, non-Arab. Orang-orang ajam kayak kita ini penting betul usolli itu Pak, karena kita non-Arab. Selanjutnya disebutkan oleh Imam Nawawi, ini tadi fatwa langsung perkataan Imam Syafi'i ya. Imam Nawawi berfatwa, menjelaskan wan niyatu bil qalbi, niat itu dengan hati. Wa yandubun nutqu qubaila takbir, dan wa yandubu, disunahkan. An-nutqu, mengucapkan dengan lisan, qubaila takbir, sesaat sebelum takbiratul ihram. Jadi kubail, sesaat sebelum takbiratul ihram. Al-Minhaj juz yang pertama halaman 324. Baik, ini penjelasannya. Tapi ada pendapat yang ketiga Pak, yang membid'ahkan. Cuman gini aja lah, yang membid'ahkan gak usah diturutin Pak, jadi pada berantem kan. Itu pendapat yang zaman sekarang, abad pertengahan ke sini. Tujuan mengucapkan usolli adalah menguatkan hati. Tapi bapak-bapak nggak pakai usolli juga nggak apa-apa. Tapi pas takbiratul ihram harus berniat. Itu yang harus digarisbawahi. Baik, sampai di sini baik bab niat maupun yang lainnya silahkan ditanyakan. Boleh juga perkara yang lain, baik perkara salat atau yang selain itu. Saya persilahkan. Ya, silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan, mengucapkan usolli sebelum takbir sah-sah saja, boleh-boleh saja menurut 3 madhab, dan sunnah menurut madhab Syafi'i. Di seandainya orang tidak mengucapkan usolli sebelum takbir juga nggak apa-apa, tidak jadi masalah. Cuman yang jadi persoalan ketika takbiratul ihram orang tidak berniat, maka menurut kesepakatan 4 madhab tidak ada sholat baginya, tidak sah sholat baginya, karena niat merupakan rukun sholat. Nah, itu yang terpenting, Pak. Nah, kalau kita yang bermadhab Syafi'i, saya karena bermadhab Syafi'i, saya selalu mengucapkan usolli sebelum takbir, selalu mengucapkan usolli untuk menguatkan hati. Tapi saya tidak mewajibkan ucapan usolli itu, tidak. Karena Imam Syafi'i pun mengatakan sunnah, bukan wajib. Tetapi waktu takbiratul ihram ini yang terpenting, kita mengucapkan usolli di dalam hati. Kita berniat usolli di dalam hati. Minimal usolli fardhol maghrib, usolli sunnatat tarawih, usolli sunnatal witri. Minimal begitu di dalam hati. Waktu bersamaan dengan takbiratul ihram, gitu, Pak. Karena kalau tidak ada itu, maka tidak sah sholatnya. Jadi begitu. Karena niat adalah rukun sholat. Tidak berniat maka tidak sah sholatnya. Nah, niat itu baru dianggap ketika kita azamkan saat takbiratul ihram. Dan ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang perkara ini. Gitu. Jadi demikian, jelas ya, Pak? Karena kalau imam tanggung jawab imam, enggak apa-apa. Ya, kita makmum, imamnya kan ada si imam model begitu. Cepat benar dia takbirnya, karena dia ingin nunjukin ke makmum kalau dia nggak berniat waktu itu. Cukup niat itu sudah berangkat dari rumah adalah niat. Karena dia sengaja ingin menunjukkan itu, makanya dia dipercepat. Tapi yang dia lakukan itu menyelisihi 4 madhab. Bapak-bapak nanti nggak usah, seandainya umpama nih, Pak, seandainya kita ini salah, yang niat di hati waktu takbiratul ihram, bapak-bapak nanti ngeles aja di hadapan Allah. Ngapa kamu niat waktu takbiratul ihram? Itu ajaran Ustadz Parman ya Allah. Hukum aja dia daripada hukum saya. Kita aja pengeles aja. Saya ngajarin ngeles begini, saya juga bisa ngeles soalnya nanti kan. Ya saya belajar dari guru saya ya Allah, sampai ke Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Seandainya gara-gara itu kita masuk neraka, Imam Hanafi masuk neraka juga nanti. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik. Gitu aja sih, Pak. Daripada kita nggak punya guru kan. Ngapa lu nggak berniat? Ya Allah, dari rumah itu jalan kaki sudah berniat. Dalil kamu apa? Orang yang begini kan ngotot banget kadang. Bid'ah, nggak usah niat-niat barengan sama takbir atau ucap usolli. Wong kita jalan dari rumah itu ke masjid sudah termasuk niat. Tanya balik sama dia, dalilnya apa gitu. Dia harus menjelaskan dalilnya, berangkat dari rumah ada niat. Kalau dari mazhab Syafi'i itu tidak dianggap niat, tapi cita-cita. Cita-cita beda, Pak, sama niat. Tanya sama anaknya. Nah, nanti gede jadi apa? Jadi dokter. Bukan niat itu, cita-cita. Disebut niat itu kapan? Dia daftar fakultas kedokteran, Unila. Ikut tes, tapi belum niat itu, belum. Begitu diumumkan terima, dia bayar daftar ulang, baru niat namanya itu. Bukan cita-cita lagi, baru niat. Jadi kalau kita berangkat dari rumah mau ke masjid, baru cita-cita. Siapa tahu di tengah jalan melipir. Mampir ke rumah janda, kan nggak jadi ke masjid. Tadi niat dari rumah ke masjid kan, Pak, katanya. Cita-cita masih melipir. Sampai sini juga begitu, Pak. Begitu sampai masjid nggak jadi ke masjid. Entah apa gitu, apa kebelet misalnya, balik lagi ke rumah. Kan tidak termasuk niat, masih cita-cita itu. Tapi begitu kita takbiratul ihram bersamaan dengan niat, itulah yang disebut dengan niat. Itu maksudnya. Jadi saya yakinkan sama bapak-bapak, jangan takut salah kalau masalah penempatan niat waktu takbiratul ihram. Itulah petunjuk ulama-ulama pewaris para nabi. Jadi begitu. Jelas ya, Pak? Silakan, masih ada. Ya silakan, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Begini. Ketika kita masuk masjid, pendapat yang pertama menekankan untuk mendahulukan salat tahiyatul masjid. Pendapat pertama. Tapi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, kalau orang sudah mengerjakan salat qabliyah, maka dia dianggap sudah mengerjakan tahiyatul masjid juga. Jadi begitu. Tapi pendapat yang ketiga ini lebih populer lagi, Pak. Menggabungkan niat. Jadi tahiyatul masjid sama qabliyahnya dalam satu salat. Boleh. Jadi pahalanya double. Waktunya cuma ada untuk sekedar salat 2 rakaat. Ya sudah. Niat usolli sunnat tahiyatul masjid wa sunnata subhi. Qabliyatan lillahi ta'ala. Jadi begitu digabungkan niatnya, azamnya 2. Tapi boleh Pak, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, salatnya ini tahiyatul masjid sekaligus qabliyah subuh. Kan boleh bahasa Indonesia, niat gak harus bahasa Arab weh. Boleh. Apa Tuhan ngerti? Oh, lebih mengerti, maha mengerti gitu. Ya Allah, salat ini tahiyatul masjid sekaligus qabliyah maghrib. Boleh. Kita mengazamkan di hati, digabung niatnya. Tapi kalau mau pilih salah satunya, barang siapa yang sudah mengerjakan sholat qabliyah, selama dia nggak langsung duduk ya, selama dia nggak langsung duduk, masuk langsung qabliyah, dia dianggap sudah tahiyatul masjid juga. Beda kalau dia duduk. Makanya idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis, kata Nabi, hatta yusolli rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk, sehingganya dia sholat 2 rakaat. Jadi makanya kalau masuk masjid, ada yang lagi adzan, mengapa orang pada berdiri? Tidak duduk begitu ketika azan dikumandangkan. Karena kalau dia langsung duduk, dia nggak dapat keutamaan tahiyatul masjid lagi. Kalau dia langsung duduk. Tapi kalau dia selesaikan suara adzan, walaupun dia langsung sholat qabliyah, dia tetap mendapatkan keutamaan tahiyatul masjid. Begitu Pak. Silakan, masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa? Oh, setelah sholat. Ucap alhamdulillah aja ya. Ya. Tidak ada dalilnya ya. Tidak ada nas khusus yang menganjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah setelah salam. Tapi apakah ucapan itu boleh? Jawabannya boleh. Apakah mengucapkannya boleh? Jawabannya boleh. Yang enggak boleh itu begini. Disunahkan mengucapkan alhamdulillah setelah salam. Nah itu enggak boleh. Ucapan itu yang tidak boleh itu mengatakan disunahkannya. Itu yang tidak boleh. Tapi apakah orang selesai sholat ingin mengucapkan alhamdulillah? Boleh? Jawabannya boleh. Alhamdulillah. Jadi semua perbuatan setelah salam boleh. Musalaman boleh. Ada yang nanya, apakah habis sholat itu boleh baca Quran? Boleh. Ada yang nanya, Ustadz, apakah habis salam itu megang HP? Boleh nggak? Boleh. Kan begitu orang Pak, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung buka WA. Penasaran amat di WA pacarnya. Umpama boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ngomongnya begini, disunahkan setelah salam buka HP. Nah bid'ah itu, bid'ah. Dia bikin fatwa sendiri. Boleh. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, habis salam
kebelet kamar mandi, boleh nggak? Boleh. Habis salam kemudian dia mau kultum, boleh. Tapi kalau begini, setiap habis sholat disunahkan untuk kultum. Walaupun kultum itu bagus, itu bid'ah Pak ucapan itu, nggak boleh. Tapi kalau habis sholat disunahkan zikir, iya, boleh. Apa namanya? Memang ada keanjurannya. Tapi habis sholat disunahkan untuk ceramah, misalnya kan? Kata disunahkan berarti mengharuskan. Nah, kata itu tidak boleh diucapkan. Tapi kalau ditanya bolehkah habis sholat itu kultum, boleh, bagus. Bolehkah habis sholat itu ceramah, boleh, bagus. Tapi jangan panjang-panjang. Kalau pengajian begini kan sengaja kita sudah i'tiqadkan dari maghrib sampai isya. Tapi kalau nggak ada niat, nggak ada rencana, nggak ada kesepakatan begitu, tiba-tiba ada yang berdiri ceramah sampai isya, ditinggalin jamaah, yakin dah saya. Emang apaan lo ceramah? Jadi kalau kultum sekedar ya semenit 2 menit boleh, ndak apa-apa. Nggak usah 7 menit, betul masih kelamaan soalnya ya. 5 menit gitu, baca 1-2 hadis ndak masalah. Kayak jamaah tabligh ya, baca fadilah amal. Ustadz, saya kan lagi pengen zikir, berhenti dulu, zikir nggak apa-apa Pak. Dengerin dulu dia membaca fadilah amal itu. Karena mendengarkan ayat Allah disampaikan, hadis Nabi disampaikan juga kan pahalanya gede. Dengarkan saja, jangan egois. Jadi kalau ada orang jauh baca fadilah amal tuh nggak usah sewot jadi egois gitu, jangan. Kadang-kadang hadis yang dia baca itu kita juga belum pernah baca gitu. Jadi menggugah kesadaran kita. Tapi ya tadi jangan lama-lama, kecuali sengaja pengajian gitu. Jadi boleh-boleh saja mubah. Tapi kalau diharuskan itu jadi bid'ah dia. Makanya muncul pertanyaan, boleh nggak habis sholat salaman? Boleh, bagus. Salaman kan hukum asalnya sunnah, sama kayak membaca Quran. Boleh nggak habis sholat baca Quran? Boleh. Tapi nggak boleh diharuskan. Habis sholat harus membaca Quran. Bid'ah ucapan itu. Karena pengharusan Pak. Padahal nggak harus baca Quran kan, habis sholat. Orang boleh ngapain saja. Tapi apakah orang habis sholat baca Quran bagus-bagus? Apakah ada pahalanya? Iya, pahala baca Quran. Bagus. Sama kayak salaman. Apakah salaman habis sholat itu harus? Enggak. Tapi bolehkah salaman habis sholat? Boleh. Apa pahalanya? Menggugurkan dosa-dosa. Karena hukum asal salaman adalah sunnah. Jadi begitu. Baik, saya ini ada jadwal ngisi ceramah takziah. Jadi saya langsung beranjak Pak, tidak sholat isya di sini, mendekati tempatnya, biar jamaahnya nggak nunggu-nunggu. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.